Selamat pagi, siang, atau sore semua. Kami dari kelompok 16 KitKat akan membawakan proyek akhir untuk mata kuliah dasar komputer. Oke, langsung saja. Pertama-tama kami mengusung judul Sistem Antrian Teller, yang mana sistem tersebut dibuat menggunakan programming bahasa C. Nah, lalu tim kami terdiri dari 3 orang, yaitu saya sendiri, Bintang Gegas Giani, ada Alvin Filipi, dan juga Juan Nasution. Nah, sebelum masuk ke intinya, saya akan jelaskan terlebih dahulu objektif dan kegunaan dari program kami, yaitu sistem antrian teller. Lebih jelasnya, program tersebut dibuat dengan pemikiran bagaimana caranya agar antrian pada bank-bank itu dapat disistemasi sekaligus mempermudah tellernya. Dalam pengetesan yang kami jalankan, data antrian yang disimpan program dapat menampung hingga ratusan. Namun secara teoritis, data yang disimpan seharusnya secara teknis tidak terhingga gitu. Untuk penggunanya atau usernya, sudah pasti teller. Karena user atau penggunanya adalah teller, maka program ini dibuat untuk dioperasikan dengan sesimpel mungkin. Maka dari itu kami membuat menu awal, di mana pada menu tersebut terdapat 5 fungsi, yaitu fungsi pertama adalah untuk menampilkan antrian, fungsi kedua adalah untuk menambah antrian, fungsi ketiga untuk menghapus antrian, fungsi keempat untuk melihat antrian selanjutnya, dan fungsi kelima untuk menghentikan program. Namun, masih terdapat batasan untuk program ini, yaitu ketidakmampuannya untuk mencantumkan informasi mengenai loket teller yang harus dituju nasabah. Jadi untuk lingkup program ini, baru mencakup penggunaan untuk satu teller saja, dan belum secara skala besar di mana terdapat banyak teller. Untuk penjelasan mengenai algoritma dan coding akan dijelaskan oleh teman saya, Alvin Filipi. Perkenalkan, nama saya Alvin Filipi dengan nomor NPM 19063794402 dari kelompok KitKat, akan menjelaskan program antrian teller dan juga flowchart-nya itu sendiri. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan bahwa program akan dijalankan dengan mendeklarasikan dua function. Yang pertama, function menu dengan parameternya itu integer dalam bentuk pointer, dan juga function kedua yaitu tampilkan urutan yang nantinya akan berfungsi untuk menampilkan urutan sekarang dengan parameternya itu integer dan juga pointer integer. Selanjutnya di sini saya akan jelaskan dulu fungsinya itu. Nah, pertama function menu, di mana di sini parameternya adalah in fill_ptr pointer. Di sini pertama-tama function akan berjalan dengan cara mencetak 5 buah pilihan. Pertama ada tampilkan antrian, kedua tambah antrian, ketiga hapus antrian, keempat antrian selanjutnya, dan kelima hentikan program. Nah, hentikan program di sini itu sendiri adalah untuk menghentikan loop yang akan dibuat nantinya. Di sini selanjutnya akan dicetak masukkan pilihan menu, di mana user akan memasukkan input berupa 1, 2, 3, 4, 5. Nah, selanjutnya akan dimasukkan ke address fill_ptr. Lalu untuk function berikutnya yaitu tampilkan urutan, terdapat dua parameter yaitu jumlah antrian dan juga pointer urutan antrian. Nah, pertama-tama akan dideklarasikan integer i, lalu akan terdapat dua conditional statement. Yang pertama itu apabila jumlah antrian lebih dari 0, di sini apabila jumlah antrian lebih dari 0, maka akan dicetak urutan antrian sekarang dan akan dilakukan ping dengan cara menggunakan for dengan kondisi awalnya itu i sama dengan 0, i kurang dari jumlah antrian, i plus plus. Di mana di sini bergantung pada jumlah antrian sekarang, misalkan ada 3, maka i kurang dari 3, maka akan di loop sebanyak 3 kali. Selanjutnya di sini akan memprint. Nah, ini tergantung dari urutan antriannya itu sendiri dan berdasarkan indeksnya. Lalu di sini apabila kondisi yang di atas tidak terpenuhi, maka akan dijalankan kondisi berikutnya, yaitu ini, dan mencetak sekarang sedang tidak ada antrian. Oke, sekarang kembali ke yang awal. Untuk main functionnya itu sendiri, pertama-tama akan dideklarasikan beberapa variabel. Pertama fill, dan juga urutan di sini akan diisi dengan 100, i, j, n, lalu flag. Di sini juga jumlah antrian akan diisi dengan 0.
Lalu ada pointer-pointernya itu sendiri, itu ada pil_ptr, urutan antrian, juga urutan antrian dummy. Nah, di sini urutan antrian dummy itu merupakan array dinamis, nantinya akan berubah dan juga berfungsi untuk menyimpan data sebelumnya. Nah, di sini pertama-tama pil_ptr yaitu user input yang tadi dideklarasikan akan diisi dengan address pil. Nah, selanjutnya dilakukan looping dengan cara menggunakan while di mana kondisinya selalu true di sini while 1 dan nanti akan di break di pilihan kelima. Oke. Selanjutnya kita mulai untuk masuk ke loopingnya yaitu di sini ini disebut juga sebagai main loop. Nah, di sini menu kita panggil function menu dengan passing parameternya yaitu pil_ptr yang berdasar user input yang tadi. Misalkan lalu ada beberapa kondisi nih. Ada pilihan yang pertama apabila pilihannya sama dengan 1, maka function dari tampilkan urutan dengan passing parameternya itu jumlah antrian dan urutan antrian akan dipanggil. Nah, yang ini akan dipanggil. Oke. Selanjutnya jika pilihannya sama dengan 2 di sini. Pertama-tama kita ambil contoh misalkan urutan sekarang adalah seperti ini 100, 101, 102 dan juga berarti di sini ada jumlah antriannya sama dengan 3. Selanjutnya kita lihat nih, kita lihat conditional statement-nya. Nah, di sini kita buat jumlah antriannya lebih dari 0. Apabila jumlah antrian lebih dari 0, nah, sementara tadi jumlah antriannya 3, berarti memenuhi, maka yang ini akan dijalankan. Di sini urutan antrian dummy kita deklarasikan sesuai dengan jumlah antrian. Tadi jumlah antriannya adalah 3, maka size dari urutan antrian dummy itu adalah 3. Nah, di sini berarti urutan antrian dummy berisikan angka 0 sebanyak 3 kali, lalu kita lanjutkan di sini kita melakukan for loop nih. Nah, for loopnya ini berdasarkan jumlah antrian. Jumlah antrian sekarang ada 3, maka dia akan meloop sebanyak 3 kali. Urutan antrian dummy yang tadi di sini akan diisi dengan urutan antrian yang sekarang berdasarkan indeksnya itu masing-masing. Nah, tadi urutan antriannya adalah 100, 101, 102, sementara urutan antrian dummy adalah 0, 0, 0. Maka dengan melakukan for loop ini, urutan antrian ini akan dipassing nih ke urutan antrian dummy. Jadi 0 yang pertama akan menjadi 100, indeks keduanya akan berubah menjadi 101, dan indeks ketiganya di sini akan berubah menjadi 102. Kita lanjutkan. Nah, untuk jumlah antriannya itu nanti akan bertambah, karena pilihan 2 itu adalah untuk menambahkan antrian. Maka jumlah antriannya akan ditambah dari yang sebelumnya 3 menjadi 4. Lalu urutannya juga, pertama kan tadi 102 di awal, maka urutannya itu akan ditambahkan urutan baru yaitu 103. Kita lanjut. Untuk urutan antrian itu nanti juga akan berubah panjangnya. Maka dari itu di sini kita buat lagi nih jumlah antriannya kan sekarang jadi 4. Maka urutan antrian kita akan membuat array baru dengan di sini kita dapat lihat urutan antrian nolnya sebanyak 4 kali. Selanjutnya kita tahu bahwa urutan antrian dummy tadi sudah menjadi 100, 101, 102. Nah, kita ingin mempassing urutan antrian dummy itu ke urutan antrian sekarang. Nah, di sini kita dapat lihat bahwa jika jumlah antriannya lebih dari 1, maka for loop akan dijalankan. Kita dapat mempassing urutan antrian dummy ke urutan antrian itu berdasarkan indeksnya tersebut. Nah, kita dapat lihat bahwa indeks ketiga di sini masih 0 karena apa? Tadi urutan antrian dummy hanya memiliki 3 nilai saja. Maka di sini indeks 0, indeks 1, indeks 2-nya terisi, sementara indeks ketiganya tidak terisi atau tetap 0 di sini. Selanjutnya, bagaimana untuk mengubah nilai 0 ini menjadi menjadi urutan yang baru? Nah, caranya adalah dengan melakukan program ini, yaitu kita menggunakan indexing. Sekarang kita urutan antrian keberapa yang masih kosong, yaitu urutan antrian ketiga. Berarti jumlah antrian tadi kan ada 4, maka dikurangi 1 menjadi 3. Indeks ketiga dari urutan antrian akan di-replace dengan urutan yang baru ini nih, yaitu 103. Maka 103 akan dipassing ke 0 ini dan menjadi seperti ini. Jadi ada 103 di sini. Selanjutnya akan di-print Anda mendapatkan urutan %D dengan di sini akan di-print Anda mendapatkan urutan ke 103 seperti itu. Kita lanjut, untuk user yang memasukkan pilihan 3 maka akan dijalankan program untuk menghapus antrian tersebut. Nah, di sini kita lihat pertama-tama dimulai dengan cara user memasukkan input yang antrian yang ingin dihapus dan mempassingnya ke address N. Nah, misalkan kita di sini ngambil contoh 101 yang ingin dihapus. Nah, di sini kita buat deklarasi flag yaitu sama dengan 0. Flag itu apa? Nanti akan saya jelaskan. Pertama-tama kita di sini membuat for loop dulu, lalu di sini ada if. For loop di sini berdasarkan jumlah antrian. Jumlah antrian sekarang adalah 4, maka akan di loop sebanyak 4 kali, dan di sini if urutan i sama dengan n. Maksudnya gimana? Maksudnya
Kalau di sini misalkan kita ambil 101. Nah, urutan antrian sekarang adalah 100, 101, 102, 103. Maka program ini akan berfungsi untuk mencari apabila urutan pada array sama dengan nomor antrian yang ingin dihapus sesuai dengan user input. Jika pada indeks tertentu, misalkan 101, akan dicari pertama, oh ini tidak sama, maka flagnya tidak bernilai 1. Nah, selanjutnya di sini bahwa pada indeks pertamanya, indeks 1 di sini sama dengan input dari user itu, maka flagnya akan menjadi 1. Di sini flagnya itu apa? Misalkan flagnya bernilai 1, maka menandakan ditemukan urutan tersebut pada array dan urutan akan dihapus. Sementara jika flagnya sama dengan 0, maka tidak ditemukan urutan tersebut pada array dan juga tidak ada yang dihapus. Selanjutnya kita di sini akan melakukan for loop dengan variabel J, yaitu variabel baru. Jika di sini tadi 101, maka indeksnya adalah 1. Indeksnya adalah 1, maka di sini I-nya adalah 1 dan otomatis J-nya adalah 1. Di sini jumlah antriannya adalah 4. 4 dikurangi 1 sama dengan 3, berarti akan di loop sebanyak 2 kali. Nah, di sini. Nah, setelah itu berfungsi untuk menggeser indeks yang ada di urutan antrian itu. Nah, bagaimana caranya? Nah, caranya adalah seperti ini. Kita bermain dengan indexing. Di mana misalkan di sini urutan antrian 1. Di sini maka akan digeser dengan urutan antrian kedua. Dan juga ini karena di loop 2 kali, maka urutan antrian 2 akan digeser dengan urutan antrian 3. Nah, sebelumnya urutan antriannya adalah 100, 101, 102, 103. Nah, karena telah digeser, maka urutan antriannya akan menjadi 100, 102, 103, 103. Nah, di sini kita geser. Kita geser, tadi kan ininya ke sini, 102 menggeser 101, 103 menggeser 102. Nah, di sini 103-nya tetap dan juga 100-nya tetap. Tadi karena flagnya adalah 1, maka yang ini akan dijalankan. Pertama-tama jumlah antrian akan dikurangi. Tadi jumlah antriannya ada 4. Karena berkurang berarti jumlah antrian sekarang adalah 3. Baik, selanjutnya akan di-print nih urutan antrian %D berhasil dihapus. Nah, ini berdasarkan user inputnya itu sendiri. Tadi kita hapus 101, maka akan di-print urutan antrian 101 berhasil dihapus. Selanjutnya kita akan menampilkan lagi urutannya sekarang itu seperti apa dengan cara memanggil function tampilkan urutan. Tampilkan urutan ini dipasing dengan jumlah antriannya sekarang dan juga urutan antriannya sekarang. Jumlah antrian yang sekarang kan berarti 3, maka akan terprint seperti ini. Urutan antrian sekarang 100, 102, 103. Kenapa yang 103-nya ini yang terakhir tidak dipanggil? Karena jumlah antriannya sekarang adalah 3. Jumlah antriannya 3, maka yang diambil hanya 3 indeks yang pertama, sedangkan yang ini tidak diambil. Maka akan di-print hasil berikut ini. Nah, jika kondisi di atas ini tidak memenuhi atau flag sama dengan 0, maka akan di-print, nomor urut yang Anda masukkan tidak ada. Nah, misalkan dia masukkan nilai 110 seperti itu, maka akan di-print, nomor urut yang Anda masukkan tidak ada. Baik, kita lanjut ke pilihan 4. Nah, jika user memasukkan pilihan 4, maka di sini pertama-tama ada 2 conditional statement. Yang pertama, jika jumlah antriannya lebih dari 0. Misalkan tadi kita jumlah antriannya ada 3 sekarang kan, berarti 3 lebih dari 0. Nah, maka dari itu ini akan dijalankan. Selanjutnya, pertama-tama program akan mencetak antrian %D silakan menuju ke teller. Nah, %D ini kita ambil berdasarkan urutan antrian yang paling kiri. Di sini kita dapat lihat bahwa urutan underscore antrian, nah di sini indeksnya 0. Artinya apa? Artinya urutan yang paling kiri silakan menuju ke teller. Misalkan yang paling kiri ada 101. Maka dari itu urutan antrian 101 silakan menuju ke teller seperti itu. Di sini kita lanjut for. Kita menggunakan for loop. Di sini kondisi awalnya I sama dengan 0, I kurang dari jumlah antrian, I plus plus. Di mana jumlah antriannya tadi ada 3. Maka akan di loop sebanyak 3 kali. Lalu di sini urutan antriannya akan digeser lagi nih seperti yang tadi. Kita menggunakan indexing di mana di sini akan di loop sebanyak 3 kali. Nah, dapat kita lihat pertama urutan antriannya adalah 100, 102, 103, 103. Nah, ini berdasarkan yang kita hapus tadi nih. Selanjutnya akan digeser 3 kali nih. Berarti 102 di sini akan digeser ke sini. Lalu 103 digeser ke sini. Lalu 103 yang ini juga digeser ke sini. Nah, maka dari itu urutan antriannya akan menjadi seperti ini. Selanjutnya jumlah antriannya akan kita kurangi karena yang kita ingin tampilkan hanya 2 yang pertama saja. Yang ini nih, maka dari itu jumlah antriannya kita kurangi. Yang sebelumnya 3 menjadi 2. Jika jumlah antriannya itu tidak memenuhi yang di atas ini, maka akan di-print sekarang sedang tidak ada antrian atau jumlah antriannya sama dengan 0, maka akan di-print sekarang sedang tidak ada antrian. Selanjutnya
ketika user memilih angka 5, di sini akan membreak. Jadi loop yang tadi akan di break. Di sini maka program akan berhenti. Selanjutnya jika user memasukkan input lain selain angka 1 sampai 5 seperti itu, maka akan di print input invalid. Input invalid lalu program akan kembali berjalan dari awal looping seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya John Patrick Nasution. Di sini saya akan melanjutkan untuk menemukan program yang telah kami buat. Seperti yang sebelumnya sudah dikatakan oleh teman-teman saya, bahwa program ini nantinya akan menampilkan 5 buah pilihan di menu utama, yaitu ada tampilkan antrian, tambah antrian, hapus antrian, antrian selanjutnya, dan hentikan program. Sebelumnya saya ingin memberitahu bahwa program ini bertujuan untuk menggunakan Teller dalam mengelola antrian nasabah. Oke. Ketika kita memilih pilihan satu, untuk menampilkan antrian, program akan membaca bahwa belum ada antrian dan mengeluarkan output sekarang sedang tidak ada antrian. Maka dari itu kita bisa memilih pilihan nomor 2, yaitu untuk menambah antrian, dan program akan membaca urutan dari nomor 101. Kita tambah lagi. Nah, karena kita sudah menambahkan antrian sebanyak 3 kali, 101 hingga 103, kita bisa melihat bahwa apakah memang antriannya seperti itu, dan ternyata benar. Urutan antrian sekarang dari 101, 102, 103, di mana 100 ini merupakan urutan yang paling pertama. Oke. Lalu nomor 3 ada hapus antrian. Hapus antrian berguna untuk ketika ada nomor urutan antrian dari salah satu ketiga ini yang tidak jadi mengantri. Oke, masukkan nomor antrian yang ingin dihapus. Kita akan mencoba menghapus nomor antrian 102. Nah, karena 102 dihapus, maka program akan membaca dan memasukkan 103 ke antrian selanjutnya, di mana antrian sekarang menjadi 101, lalu langsung ke 103. Oke, kita akan mencoba antrian selanjutnya pada nomor 4. Ketika kita memilih nomor 4, program akan membaca bahwa 101 merupakan urutan yang paling pertama, sehingga program akan memberikan output berupa perintah bahwa untuk 101 silakan menuju ke Teller. Sehingga jika kita ingin menampilkan antrian lagi, nah, antrian sekarang menjadi sisa 103. Oke, kita mencoba tambah lagi. Nah, kita tampilkan. Oke, di sini ada 103, 104, 105, 106. Lalu kita ingin menghapus. Namun, bagaimana jika urutan antrian yang kita inginkan tidak ada di dalam antrian ini? Contoh, kita akan mengambil 101. Nah, program akan membaca bahwa 101 tidak ada dalam urutan antrian yang terakhir ini, dan akan output, maaf, nomor urut yang Anda masukkan tidak ada. Lalu, kita mencoba untuk antrian selanjutnya. Nah, karena 103 yang paling terakhir di sini, maka 103 akan menuju ke Teller dan kita akan menampilkan antrian selanjutnya. Nah, karena 103 sudah menuju ke Teller, bahwa 104 yang menjadi urutan pertama, dan begitu seterusnya. Nah, apabila Teller sudah merasa cukup untuk menggunakan program ini, maka bisa menggunakan pilihan nomor 5 untuk menghentikan program. Oke, dan maka program sudah selesai berjalan. Oke, terima kasih atas perhatiannya, dan mohon maaf apabila kami ada kesalahan baik dalam bahasa maupun dalam perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.